jawabannya karena timing atau waktu itu sangat menentukan dalam memperoleh skor sebanyak-banyaknya. Itu? Halo, are you with me? Yes, ma'am. Ya, oke. Sebelum kita membahas berapa 50 soal di situ, saya mohon maaf terlebih dahulu ya karena satu dan lain hal memang kemarin terpaksa beberapa meeting kita skip karena Pak Dion juga ada salah satu anggota keluarganya yang sedang kena musibah sehingga tidak bisa saling menggantikan gitu. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan misi kami berdua untuk menunjukkan TOEFL test itu seperti apa ke hadapan Anda semua tidak gagal. Ya, baik. Kita langsung ke the first passage of the practice test. Questions 1 to 10. Teks kecil berbicara mengenai hypopotamus. Nah, itu kalimat, question 1 itu langsung the topic of this passage is. Nah, ini akan bisa Anda kerjakan kalau Anda sudah membaca semua. Begitu ya, kalau Anda sudah membaca semua kalimat yang ada di situ. Oleh karenanya tipe pertanyaan seperti ini kemarin kan disarankan Anda untuk Anda pending dulu gitu. Anda kerjakan tipe soal yang lain. Kemudian jangan lupa untuk kembali ke nomor 1 ini. Nah, kemarin karena ini teks saya membaca semua dulu gitu ya. Saya baca semua. Kemudian setelah saya membaca semua nanti baru saya bisa menentukan nomor 1 itu apa gitu ya. Kalau saya hanya membaca paragraf pertama saja, tidak bisa atau bahkan kalimat pertama saja. Di situ kalimat pertama kan, the hippopotamus is the third largest animal, smaller only than the elephant and the rhinoceros. Nah, itu ditanyakan the topic of the passage is gitu ya. What is your answer for number 1? Sorry? C. Oke. Oke, kita kunci di C ya. Sepertinya tidak ada jawaban lain. C itu adalah the characteristics of the hippo. Nah, sekarang kalau kita hanya membaca kalimat pertama, the hippopotamus is the third largest land animal, smaller only than the elephant and the rhinoceros. Itu kan Anda pasti akan mengira bahwa mungkin ini akan gitu ya, kalau hanya kita membaca kalimat pertama saja. Tetapi setelah Anda membaca paragraf kedua dan ketiga, ini kan memang berbicara hanya dan hanya tentang hippopotamus, bagaimana karakteristiknya, bagaimana dia floating, not floating on the top of the water, tetapi dia kayak drifting gitu ya, besarnya seperti apa, terus karakteristik yang lain dia mirip dengan hewan apa misalnya seperti itu. Nah, jadi dari informasi yang Anda dapat dari paragraf kedua dan ketiga, the right answer for number 1 is C, gitu ya. Kalau the largest land animals, gitu ya, ketika tidak melibatkan dua hewan yang lain untuk dibicarakan, maka kita tidak bisa memilih alpha. Karena di situ jelas animals. Jadi yang dibicarakan harusnya lebih dari satu. Kalau hanya disebut saja berarti tidak dibicarakan. Gitu. Jadi disebut belum tentu dibicarakan. Gitu ya. Kemudian yang B itu the derivations of animal names. Nah ini titik beratnya itu ada di kata names. Gitu ya. Berarti yang dibicarakan seharusnya names gitu ya. Tapi ini tidak hanya berbicara mengenai nama.
the relation between the hippo and the whale memang dibicarakan gitu ya. Hubungannya apa? Mereka mirip misalnya seperti itu. Tapi itu hanya di paragraf ketiga saja. Nah, saya rasa pertanyaan nomor 1 ini dengan opsi A, B, C, D itu sangat-sangat bisa membuat Anda lebih percaya diri mudah-mudahan untuk menentukan topic questions, main idea questions seperti ini. Oke. Nah, nomor 2 ini namanya inference questions. Yang ditanyakan adalah yang tersirat dan bukan yang tersurat, begitu ya. Yang implied dan bukan yang stated. Yang implicit dan bukan yang explicit. Kalau pertanyaannya adalah mengandung kata infer, gitu ya. Nah, bagaimana menentukan inference, jawaban untuk pertanyaan inference? Pasti di antara 3 opsi itu ada statement yang salah. Gitu. Jadi kadang kan kita sulit ya untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya apa nih kalau gini gitu. Nah, kalau kita tidak bisa directly go to the implication, tidak bisa langsung menuju ke kesimpulan, maka paling tidak kita bisa mengeliminasi 3 jawaban yang salah yang lain. Nah, nomor 2 ini jawabannya apa? Delta. Delta, okay, good. Why not A misalnya, smaller than the hypo? Mengapa tidak A? Because it is stated contradictively gitu ya. Jadi A ini jelas sebuah wrong statement. Itu dibuktikan di kalimat pertama. Justru hippopotamus itu smaller. Di sini dikatakan rhinoceros smaller, gitu ya. Berarti ini salah. Kemudian equal in size to the elephant itu jelas tidak karena dikatakan di situ bahwa yang dibandingkan adalah hippopotamus dengan elephants dan rhinoceros. Jadi rhinocerosnya itu tidak dibandingkan dengan elephant, gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih equal atau enggak gitu. Kemudian kalau yang C, a hybrid of the hippo and the elephant. Hybridnya ini yang nggak kita temukan gitu. Dan kita tahu dengan general knowledge yang kita miliki bahwa rhinoceros itu bukan persilangan dari hippo dan elephant gitu ya. Rhinoceros adalah satu hewan tersendiri. Gitu. Baik, nah contoh lain dari inference questions itu bisa bermain-main dengan tenses. Maksud saya bermain-main dengan tenses itu misalnya begini. Kalau ada statement misalnya the building was the tallest building in the world. Misalnya begitu ya, dengan was. Gitu. Jadi statement itu dengan was. Implikasi dari penggunaan was daripada is adalah bahwa sekarang tidak lagi menjadi the tallest building. Gitu. Sekarang ada yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi Anda mungkin harus mencari jawaban yang menggunakan is. Gitu loh. Misalnya, the building is no longer the tallest building in the world. Nah, itu adalah implikasi dari it was the tallest building in the world. Mudah-mudahan paham ya. Jadi statement pada soal menggunakan was, kemudian kita mencari statement pada jawaban yang menggunakan is, yang itu sesuai dengan apa yang dinyatakan di situ. Ketika Anda berkata, she was my best friend, itu implikasinya adalah sekarang musuhan, tidak best friend lagi. Gitu. Jadi ada permainan penggunaan was dan is atau lampau dan kini di dalam inference questions. Kemudian inference questions itu juga bisa menggunakan permainan comparison. Jadi bigger, smaller gitu-gitu. Misalnya ada statement pada soal bahwa katakanlah elephant is bigger than hippopotamus.
Gitu ya, elephant is bigger than hippopotamus. Kemudian nanti kita akan mencari statement yang sejalan dengan itu, tapi mungkin sebaliknya. Itu kalau yang di soal kan elephant is bigger. Mungkin kita nanti akan mencari statement pada jawaban itu yang berkata hippopotamus is smaller. Gitu. Nah, itu namanya inference questions. Smaller tidak akan bisa Anda temukan di dalam English text itu ada pertanyaan reference questions. Karena di bahasa Indonesia, di teks bahasa Indonesia akan ada pertanyaan seperti itu. Kata itu di dalam teks di atas merujuk pada kata benda apa, gitu tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Gitu ya, karena jelas kalau di bahasa Indonesia. Kalau kita mau sampaikan lagi ya kita ulang kata itu. Tinggal diulang saja. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu kalau mau diulang kata tersebut seringnya digantikan. Gitu. Jadi misalnya diulang itu maksudnya sudah disebutkan, lalu di beberapa bagian selanjutnya akan disebutkan lagi kata itu. Nah itu biasanya digantikan dengan namanya pronouns atau kata ganti. Makanya oleh karena itu pemahaman mengenai pronouns itu sebetulnya merujuk pada apa? Sangat penting di dalam English text. Gitu ya. Nah, sehingga yang nomor 3 itu jawabannya tentu saja adalah alpha. Oke, good. Saya rasa tidak perlu dijelaskan ya kalau yang ini terlalu mudah. Right. Kemudian nomor 4. Nah, ini inference questions lagi nih. Kalau yang tadi inference questions-nya hanya hanya memiliki keyword yang pendek, yaitu rhinoceros, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang lain yang spesifik gitu. Jadi kita nanti harus di dalam teks itu harus menemukan yang ada term rhinoceros itu tadi supaya kita bisa sambungkan. Nah, kalau yang ini di situ dikatakan it can be inferred from the passage that the hippopotamus is commonly called a hypo because the word hypo is, berarti ini ada kata kunci yang super spesifik lagi gitu ya. Anda tahu Anda harus menuju ke baris berapa, misalnya seperti itu. Untuk nomor 4 ini Anda akan menuju ke baris 3 karena disitulah letak the term hypo gitu ya, dijelaskan. Istilah hypo dijelaskan di baris ketiga sehingga Anda akan menemukan bahwa nomor 4 ini jawabannya adalah alpha. Oke, good. Jadi di sana pun tidak akan ada simpler to pronounce. Kata pronounce aja Anda tidak akan temukan. Tapi karena di situ dikatakan easier to handle term hypo, maka kalau terkait dengan nama ya pasti ini kaitannya dengan pengucapannya. Gitu ya. Lalu nomor 5 ini yang disebut sebagai vocabulary context question, dan saya bilang kemarin ini pertanyaan paling horor dan akan lebih horor lagi seandainya Anda tidak tahu float itu apa, sink itu apa, drift itu apa, eat itu apa, dan flap itu apa. Kalau Anda misalnya tahu
beberapa dari kata itu, misalnya eat, kayaknya nggak eat deh ini. Paling tidak Anda bisa mengeliminasi eat gitu loh. Tapi di kesempatan yang lain mungkin Anda opsi jawabannya sama sekali nggak tahu semua. Nah kemarin Anda diminta untuk cepat-cepat jawab aja, ya kan, nggak usah berlama-lama di situ, ngapain. Itu kalau Anda memang tidak tahu, memang Anda tidak akan menemukan secara tepat gitu loh. Jadi langsung apa gitu. Kecuali memang Anda tahu beberapa, paling tidak dari 4 Anda sekarang sudah bisa memilih sink, drift, atau flap gitu. Ya. Kemudian untuk nomor 5 ini yang betul apa? Yang nomor 5. Halo. Nomor 5 ini kalau nanti Anda cek di kamus, ini dia lebih ke drift ya. Floating, drifting. Ini sama, berbeda dengan sinking. Gitu ya, kalau sinking itu masuk ke dalam. Kalau floating dan drifting itu hanya melayang-layang, hanya di atas si permukaan. Itu nanti bisa Anda cek di kamus. Ini namanya vocab in context questions yang Anda akan harus jeli gitu ya. Kapan Anda berpikir cepat, kapan Anda bisa give yourself time gitu ya, atau more time, sehingga nanti jawaban Anda bisa lebih bagus, lebih tepat. Baik, untuk nomor 6 ini, kata kuncinya adalah what is the, berarti ini, dan ada according to the passage ya, berarti ini adalah detail questions. What is the maximum time that hippos have been known to stay underwater? Nah, saya tahu Anda nanti pasti akan memilih jawaban yang tepat juga ya. In this case ini C gitu kan, 30 minutes. Karena 30 minutes itu bersinonim dengan, karena Anda sudah mengunci kata kuncinya, Anda tahu ini di line 6 ya. Di situ ada half an hour. Dan half an hour itu bersinonim dengan 30 minutes. Kebetulan mudah kalau yang ini. Nah nanti mungkin Anda akan memiliki peluang yang sama untuk Anda harus menyadari kehadiran synonymous expression seperti ini untuk ekspresi atau kata-kata yang lebih sulit lagi gitu. Jadi beware of that. Yang namanya detail questions itu mudah karena jawabannya ada di situ. Nah, kadang sulitnya adalah ketika kita tidak terlalu menguasai vocab pada bagian itu gitu ya, sehingga kita tidak menyadari kehadiran synonymous expressions itu tadi. Gitu. Seperti halnya suatu saat mahasiswa saya tidak menyadari bahwa satu kata, suddenly I forget the word. Jadi di situ ada kata temperate weather, gitu ya, temperate weather. Mahasiswa tidak memahami kata temperate itu apa. Tapi mereka menghubung-hubungkan kata temperate itu dengan temperamen. Yang kalau temperamen itu kan artinya mudah marah kan. Sehingga dikiranya temperate weather itu sama dengan hot weather. Gitu. Sedangkan tidak. Temperate weather itu sama dengan tropical weather. Gitu loh. Sehingga salah bidik. Karena mereka mengira itu tadi, oh temperate. Kayaknya temperate sama dengan temper. Temper itu kan kalau kita hubungkan dengan kata temperamen itu kan udah marah. Temper itu kemarahan. Jadi temperate ini pasti bersinonim dengan hot weather. Tapi ternyata tidak. Gitu ya. Nah, jadi synonymous expressions ini yang nanti akan menjadi ganjalan atau menjadi kendala untuk detail questions yang sebetulnya mudah karena everything is already there in the text, gitu ya. Kemudian untuk nomor 7, apa jawabannya nomor 7? Has relatively little in common. Itu artinya
Halo. Nomor 7 ada yang mau jawab? D, I think. Delta. Delta, okay, good. Delta is shares few similarities, gitu ya, karena jadi have something in common itu artinya showing similarities, gitu ya. Jadi semakin dia banyak, misalnya Anda mengatakan many things in common, berarti kemiripannya banyak. Little things in common, berarti kemiripannya sedikit, gitu ya. Okay, good. 8. Udah ya, nomor 8 ini. You can go to line 9. Di situ ada just like a whale, gitu. Berarti merujuk pada sesuatu yang disebutkan sebelumnya, yaitu blowhole. Ya, jadi mereka berdua memiliki blowholes. Jadi nomor 8 ini bravo. 9, blubber. Kira-kira apa? Pasti bukan metal and water, ya kan? Setidaknya Anda bisa mengeliminasi 2. Ini fat atau skin. Gitu, tinggal 2 itu. Dan yang paling tepat adalah alpha ya, fat. Kemudian 10, the passage states that the hypo does not, apa nih untuk nomor 10? You can go to line 11 untuk menemukan ini yang tidak dilakukan oleh hypo, yaitu apa? Delta. Delta, okay, good. Does not have much hair, karena di situ ada kata hairless. Nah, less-nya itu yang menunjukkan bahwa not much, gitu ya. Okay, good. Di teks pertama mulus, lancar. Mudah-mudahan di teks kedua juga lancar. Nah, ini mengenai John James Audubon. This passage is mainly about. Anda memilih jawaban apa untuk nomor 11? Halo, halo. B, ma'am. Yes, good. Number 11 is B, karena di situ jelas ya bahwa statement yang lain tidak tepat merefleksikan apa yang dijelaskan di dalam teks secara keseluruhan. Kalau Anda memilih alpha misalnya, North American birds. Nah, this is not about birds. It has something to do with birds, tetapi it's not particularly about birds gitu ya. Ini tentang orang. Kemudian the works itu hanya disebutkan sedikit di paragraf pertama dan di paragraf ketiga. Paragraf kedua sama sekali tidak berbicara mengenai his works, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pilih. Kemudian untuk Delta, Audubon's preference for travel in natural habitats itu hanya disebutkan di paragraf ketiga saja, gitu ya. So number 11 is travel. Good. Foremost bersinonim dengan bukan prior ya. Prior itu nanti sinonimnya sama former gitu-gitu. Sama before gitu ya, kalau prior itu sebelum.
first itu this is not first, ini lebih ke leading. Jadi foremost ini yang menonjol gitu ya, maknanya itu yang terkenal, yang menonjol gitu. Jadi ini lebih ke leading. Untuk 12 ini bravo. 13 ini adalah sama seperti pertanyaan nomor 11 ya. Tapi kalau nomor 11 itu untuk keseluruhan teks, kalau ini hanya untuk second paragraph saja. Jawabannya? Tentu saja yang ya. Yang tinggal dicocokkan ya, karena kan sudah dikerjakan, I hope. Iya, ma'am. Delta, okay, good. Audubon's unsuccessful business trip atau business practices. Oke. 14, 13 cukup jelas saya rasa karena memang yang berbicara mengenai his business practices itu hanya di paragraf kedua. Mode di sini lebih ke method ya, untuk mode bukan vogue, bukan average, bukan trend. Ini lebih ke method. Kemudian 15, Audubon decided not to continue to pursue business when, yang mana ini detail questions? You can go to line 9 to 10 to find the answers. Baris ke-9 sampai 10 itu menunjukkan jawaban apa? C, ma'am. C, okay, good. Di situ ada debt, ya, when he was jailed for debt. Jadi ini debt ini kebetulan dipakai ya di bahasa Indonesia ya, kita mengenal debt collector. Meskipun kita bacanya debt, nggak tahu bagaimana, mungkin karena ya biasanya kalau tulisan seperti itu ya kita akan sebut debt gitu ya, debt collector gitu. Padahal di English pronunciation ini bacanya nggak, B-nya itu luruh gitu loh. Jadi seperti hanya DET, debt gitu, debt collector. Ya, debt di sini bersinonim dengan kata owed money. Gitu ya, owed money itu berhutang uang, owed itu berutang. Gitu, debt itu hutang. Gitu. Nah, sinonimnya ada di situ. Sama sekali berbeda, tapi mereka memiliki makna yang sama gitu ya. Pursue sama dengan dalam hal ini it was at that time that Audubon began seriously to pursue the dream. To imagine the dream, kelihatannya tidak ya. To share the dream, to follow the dream, or to deny the dream. Yang jelas bukan, ya, good. Yang jelas bukan imagine sama deny, gitu ya. This one is C, follow. Okay, 17. Another detail questions according to the passage. Audubon's painting. Apa ini? Baris 12 nanti yang akan menunjukkan. Apa? (17) Ya. Ma'am. Okay, alpha ya. Were realistic portrayals used only black, white, and gray. Ini saya temukan di mana-mana nggak ada. Were done in oils, itu juga tidak ada. Depicted birds in cages, ini ada di situ kaitannya dengan itu, tetapi justru yang disampaikan adalah sebaliknya. Tidak birds in cages,
tapi birds outside cages gitu ya. Justru dia bepergian kemana-mana untuk melukis burung-burung yang berterbangan di luar sana gitu. Jadi ini kemudian kita maknai sebagai berarti yang mau dia lukis itu adalah realistic portrayal seperti kondisi sebenarnya gitu ya. Kemudian kata support itu sama dengan apa? Tolerate, provide for, side with, fight for. Kalau kita nggak baca teksnya, empat-empatnya bisa. Support bisa berarti tolerate. Bisa berarti provide for, apalagi side with and fight for. Itu namanya support. To support itu empat-empatnya bisa. Tapi berdasarkan konteks, ini kita harus memilih yang ya. Provide, ma'am. Provide for. Okay, good. Provide for. Jadi provide for ini seperti memberikan kebutuhan keluarga gitu ya, menyediakan kebutuhan. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Itu provide for. 19, another inference questions. It can be inferred from the passage that after 1839, Audubon, jelas-jelas ini yang baris 15-16. Setelah 1839, apa yang terjadi? Audubon? D, ma'am. Delta became wealthy. Gitu ya, wealthy ini seperti rich. Gitu. Okay, good. Nah, next adalah terkait schizophrenia. Jadi kalau sebelumnya itu terkait dengan flora fauna gitu ya, biology flora fauna. Kalau ini yang second text itu terkait dengan artistic history gitu atau historical art. Kalau yang ketiga ini terkait dengan psychology, schizophrenia. Jadi membacanya C meskipun di situ ada C ya, jadi bukan ski tapi C, schizophrenia. Yang akhir-akhir ini mungkin banyak yang menyebut-nyebut gitu ya. Trennya kalau sekarang ini adalah speak out tentang mental health issues gitu ya. Jadi di luar sana sepertinya apakah memang untuk speak up atau menjadi tren saya tidak tahu gitu ya, tapi kebetulan memang ada semakin banyak akhir-akhir ini orang, utamanya influencer atau selebriti begitu ya, yang menyebut-nyebut tentang mental health issues ini. Salah satunya adalah schizophrenia. Oke, nah nomor 20, pertanyaan 20 itu menarik sekali karena ini tidak selalu ada ya pertanyaan seperti itu. The paragraph preceding the passage most probably discusses itu jarang sekali muncul. Tapi kalau itu muncul, Anda harus sujud syukur karena pertanyaan seperti ini tuh gampang, terutama dalam hal menentukan di mana lokasi informasinya. Nah, ada dua jenis pertanyaan seperti ini. Yang pertama adalah preceding the passage. Jadi yang ditanyakan adalah paragraf sebelum teks ini. Kita nanti harus bisa membayangkan kira-kira paragraf sebelum ini isinya tentang apa. Gitu. Kata yang dipakai bisa preceding, bisa before. Kalau before Anda sudah familiar dengan kata before, after gitu ya. Ini before. Kemudian ada lagi kata prior, prior.
prior gitu ya. Prior dan preceding dan before itu sama. Kemudian lawannya nanti bisa jadi pertanyaannya bukan preceding the passage, tetapi following the passage atau after the passage. Nah, berarti yang ditanyakan adalah paragraf sesudah teks ini. Jadi teks ini berakhir di kata schizophrenics. Nah, nanti kira-kira paragraf selanjutnya tentang apa? Gitu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah preceding the passage yang di sebelum teks ini, maka letak jawabannya pasti ada di kalimat pertama. Kemungkinan besar sekali ada di kalimat pertama. Kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelah teks ini kira-kira isinya apa, maka nanti letak jawabannya ada di kalimat terakhir teks ini. Gitu. Nah, ketika pertanyaannya adalah the paragraph preceding the passage most probably discusses. Nah, kita hanya perlu membaca kalimat pertama. Schizophrenia is often confused with multiple personality disorder, yet is quite distinct from it. Nah, kalau jawabannya adalah the causes of schizophrenia, pasti ada petunjuknya di kalimat pertama ini. Misalnya, another cause of schizophrenia is, misalnya begitu, disebut lagi pasti. Kalau jawabannya A. Kalau jawabannya C, the most common mental disorder, pasti di situ juga disebutkan. Misalnya di sini ya dimulai dengan the less common mental disorder is, misalnya gitu, the less common. Oh, berarti sebelumnya yang the most common. Gitu. Jadi ada petunjuknya. Kalau jawabannya D juga possible cures for schizophrenia, pasti ada how to cure it, medication-nya seperti apa, itu disebutkan di situ. Karena tidak, yang disebutkan hanyalah multiple personality disorder, maka terpaksa kita memilih B. Gitu, karena tidak ada yang lain yang disebut di situ. Tidak ada petunjuk untuk the causes, tidak ada petunjuk untuk the most common atau yang itu the least common atau apa. Tidak ada petunjuk untuk cures, tetapi yang disebut adalah multiple personality disorder. Berarti kemungkinan besar teks sebelumnya atau paragraf sebelumnya adalah tentang multiple personality disorder. Bisa dipahami? Oke, jadi hati-hati dengan tipe pertanyaan seperti ini. Gini ya, pasti Anda bisa, gitu ya. Tapi Anda harus mengenali itu tadi preceding berarti sebelum, after atau following berarti sesudah, gitu ya. Oke. 21, which of the following is true about schizophrenia and multiple personality disorder? Nah, untuk 21 ini Anda sangat bisa ke baris pertama karena disitulah schizophrenia dan multiple personality disorder itu dibandingkan, gitu ya. They are relatively similar. Itu kira-kira betul atau tidak? Are they similar? Are they alike? Mirip atau enggak? Schizophrenia dan multiple personality disorder. Ini betul atau tidak? Salah, Mem. Salah, oke. Yang mana yang betul? C, Mem. C, oke, good. Tentu bukan B ya. Karena kan kita sudah bisa menangkap persoalan bahwa dua-duanya adalah contoh personality disorder atau psychological disorder. Jadi kalau di situ one is a psychological disorder while the other is not, ya berarti jelas salah. Multiple personality disorder occurs more often than schizophrenia. Itu tidak dibandingkan seperti itu, gitu ya. Dibandingkannya adalah schizophrenia dengan mental disorder yang lain, gitu ya. One of the more common
mental disorders, dibandingkannya seperti itu. Jadi kalau di situ dikatakan occurs more, ya jelas salah karena di situ dibandingkannya seperti itu. Schizophrenia is one of the more common. More common itu berarti dibandingkan dengan multiple personality disorder yang sudah disebutkan sebelumnya, gitu ya. So number 21 is C. Okay, good. Disorder di sini nanti Anda cek ya. Tidak ada petunjuk apa-apa di sini. Yang bisa Anda lakukan hanya memahami disruption itu apa, untidiness itu apa, misalignment itu apa, dan disease itu apa. Dan ini lebih ke alpha, disruption. Oke, 23, another inference questions. Schism di situ berarti terkait dengan apa? Schizophrenia. Di sini ada schism. Terkaitnya dengan yang dibicarakan di sini apa? Apakah divisions into factions, apakah mental disease, apakah personality trait, apakah part of the brain? Yang mana nih yang dibicarakan di sini? Sehingga kemudian kita menemukan istilah schizophrenia yang inline dengan kata schism yang ditanyakan di situ. Kira-kira apa? 23. Ayo. Halo? Can you predict which one? Apa nih 23? Yang dibicarakan di dalam teks ini apa? Mental disease. Good. Mental disease. Gitu ya. Berarti ini kaitannya dengan mental disease. It's not about personality trait. Kalau personality trait itu kan sesuatu yang general, yang netral gitu ya. Kalau mental disease kan sesuatu yang negatif gitu ya. Part of the brain kan kita tidak membicarakan mengenai parts of the brain di dalam teks ini. Oke, 24. Nanti di line 4, which is not true about schizophrenia. Nanti kalau Anda cocokkan, gitu ya, it often causes withdrawal, itu ada di situ. Causing withdrawal di baris ke-6. Kemudian its symptoms include illogical thought patterns, itu juga ada di situ, di dalam teks. Itu ya. Kemudian its victims tend to hear voices, itu juga ada di situ. B ada, C ada, D ada, berarti bukan. A bukan, gitu ya. Berarti ini A. Itu karena yang namanya separate and distinct personalities ini adalah multiple personality disorder, gitu ya. Bukan yang schizophrenia. Oke, 25. Ini you can go to line 7 and 8. According to the passage, how do schizophrenics generally relate to their families? 25. Tadi sudah disebutkan juga di nomor 24. I said they are quite friendly with their families. Sounds normal ya. Tidak, itu pasti
they become remote from their families. Mungkin Anda tidak tahu kata remote itu apa ya, kita simpan dulu. They have an enhanced ability to understand their families. Sound positive. Mereka punya kemampuan untuk understanding their families. Ini kan normal kalau ini. They communicate openly with their families. Ini juga normal. Sesuatu yang tidak normal hanya mungkin di B. Gitu ya. Kalau A jelas normal, C normal, D normal. B itu Anda nggak tahu kata remote masalahnya mungkin. Gitu ya. Nah, sehingga kalau ada situasi seperti ini ya Anda harus teguh gitu ya memilih B, karena B itu satu-satunya yang sounds ini kayaknya nggak positif deh, atau nggak tahu bagaimana, nggak tahu positif atau negatif, yang jelas A, C, D itu normal. Sedangkan schizophrenics itu nggak normal. Nah, remote itu artinya isolated. Jadi mereka mengisolasi diri dari anggota keluarga yang lain. Oke, 26. You can go to line 9. Line 9 itu mengatakan, it's common for the symptoms of schizophrenia to develop during the late teen years or early 20s. Late teen years itu berarti 15 masuk ke situ, 20 masuk ke situ, 25 early 20 ya, masuk ke situ. Yang tidak masuk berarti 30. Gitu ya, 26 delta. 27 onset itu sama dengan apa kira-kira onset? Bisa tidak Anda memahami hanya dari statement yang ada di teks saja, line 11. It is believed that heredity may play a part in the onset of schizophrenia. Jadi keturunan itu memiliki peran penting dalam nya schizophrenia. Terus di situ ada start medication. Kalau medication jelas enggak, effect jelas enggak, karena schizophrenia ini disebut disease bukan efek gitu ya dalam hal ini. Meskipun dia mungkin ada dampak dari sesuatu gitu ya, tapi this is not what is discussed in the passage gitu ya. Kita tidak berbicara mengenai causesnya, kita berbicara mengenai disease-nya. Lalu age itu tidak masuk akal juga gitu ya. Jadi ini start. 28 abnormal sama dengan tentu saja delta ya, unusual, tidak biasa. Kemudian 29 ini pertanyaan yang pasti ada di dalam reading TOEFL dan Anda harus benar. Ibaratnya di tempat yang lain Anda boleh salah, tapi kalau untuk 29 ini Anda tidak boleh salah karena ini sangat mudah. Yang Anda harus lakukan hanya mengidentifikasi lokasi informasi yang dimaksud. Diurutkan saja. Diurutkan sehingga Anda 29 ini nanti akan ketemu alfa. Oke. Masih ada two other passages. 30. The best title for the passage would be sama ya. The best title juga adalah pertanyaan, main idea, main topic questions yang hanya bisa Anda selesaikan kalau Anda sudah membaca semua. Kira-kira judul yang paling tepat untuk 30 apa?
Oke, no response. Saya beritahu saja bahwa ini delta, an amazingly enduring tree, karena memang yang dibahas adalah betapa sebuah pohon itu ternyata bisa setua itu. Gitu. Estimate sama dengan approximate, 31B. Kemudian in the neighborhood of, itu juga sama dengan approximately gitu ya. Jadi 32 ini alpha. Kemudian 33 adalah another inference questions. Most people di situ dikatakan bahwa mereka itu do not really have any idea how old the oldest trees on earth are. Itu dibuktikan dari beberapa kalimat di paragraf pertama. Jadi di situ dikatakan, people are often surprised to learn just how long some varieties of trees can live. Jadi mereka kaget kalau mereka mempelajari berapa tahun usia pohon itu bisa maksimal gitu ya. Mereka akan kaget. Gitu. Nah, kekagetan ini menunjukkan bahwa itu tadi untuk 33 ya, they do not really have any idea. Mereka tidak terlalu tahu how old the oldest trees on earth are. Dan di situ dikatakan mereka rata-rata berpikir bisa setua 2 atau 300 tahun, padahal bisa jadi sebuah pohon itu berusia sampai dengan 5.000 tahun, kan gitu. Jadi 33 ini C. 34, how old are the oldest trees on earth? Tadi sudah saya sebut ya, 5,000 years old. Kemudian venerable ini dekat dengan makna ancient atau very old gitu ya. Kalau incredible itu kayak yang very good gitu ya. Towering itu terkait dengan height. Jadi tower itu kan menara. Kemudian 36, the author mentions the Egyptian pyramids as an example of something that is tentu saja known to be old gitu ya, karena kita berbicara mengenai usia paling tua sebuah pohon gitu. Kemudian 37 itu Anda bisa pergi ke baris 7 dan 8. Di sana Anda akan menemukan bahwa bristlecone pine itu shorter gitu ya than many other trees. Tuh, jadi 37 ini C. Kemudian inclement itu artinya adalah bad, inclement weather itu sama dengan bad weather, rough weather gitu ya. Anda juga bisa menemukan konteksnya dari baris ke-10. Kemudian 39 itu help stop rot from starting. 39 itu delta karena di situ jelas dikatakan ada prevents rot from developing. Itu bersinonim dengan stops rot from starting. Gitu ya. Kemudian terakhir passage the last passage 40. Mungkin Anda belum sempat membaca, I don't know, karena hanya 1212 gitu yang respon. Nomor 40 ini nanti Anda bisa pergi ke baris ke-3 dan 4. Dia delta gitu ya, later changed the name of the Bank of Italy. Gitu ya, karena yang dilakukan Gian ini memang seperti itu. Dia membangun, mendirikan Bank Italy, kemudian diubah namanya. Jadi later, nantinya dia changed the name of the bank, gitu ya. Kemudian 41 itu sebetulnya seharusnya ada kota San Francisco gitu ya, tapi yang disebut adalah New York, Washington gitu ya. Maka ini bravo karena di situ hanya dibicarakan mengenai tempat untuk mendirikan banknya itu tuh dulunya apa, gitu ya. Kalau di dalam teks 41 itu Anda bisa pergi ke line 3 baris ke-3. Itu di sana Anda menemukan kata saloon.
gitu ya. Nah, saloon itu artinya bar, gitu ya. Jadi in what used to be a bar, di tempat yang sebelumnya dipakai sebagai bar atau saloon, a renovated saloon, gitu ya. Kemudian 42, not true but the earthquake happened in 1906, jelas. Kemudian cause problems, jelas. It was not a small earthquake. As a matter of fact, it was big, jelas gitu ya. It was a tremendous earthquake. Jadi yang tidak betul adalah it occurred in the aftermath of a fire. Jadi terjadinya bukan sesudah kebakaran, tapi sebelum kebakaran besar. Gitu. Jadi 42 ini berapa? Kemudian raging, itu kalau Anda tidak membaca teks, mungkin Anda bisa memilih angered juga gitu ya, tapi ini Charlie, intense. Kemudian 44 itu another inference questions, di situ dikatakan dia setelah kebakaran besar itu, dia menutupi emas-emas customernya atau emas-emas nasabahnya itu dengan oranges, kemudian dilarikan ke satu tempat yang aman gitu. Karena setelah kebakaran ada chaos gitu, jadi orang sangat-sangat hiruk pikuk dan mungkin ada penjarahan dan sebagainya. Itu. Jadi kenapa dia menutupi dengan oranges, ya tentu bukan untuk protect the gold from the fire, karena memang harus diambil dari kebakaran itu supaya tidak ikut-ikut terbakar gitu ya. Jadi ini alpha, to hide the gold. Kemudian chaos itu bermakna total confusion, jadi 45 itu D. Kemudian consolidated, tentu saja kalau Anda memahami maknanya, ada beberapa bank yang dia jadikan satu, maka itu bermakna merge. Kemudian 47 itu delta, Anda bisa melihat baris 22. 47 itu adalah bahkan setelah pensiun, ketika dia mendengar ada permasalahan di banknya, dia kemudian kembali bekerja. Itu. Kemudian 48, weather the storm off, itu intinya survive deh, itu intinya. Jadi Anda memilih C. 49 itu juga sangat mudah. Anda nggak boleh salah di situ, 49 alfa. Kemudian yang 50 Anda bisa melihat di the last line of the passage. Dan ini mengisyaratkan bahwa yang didiskusikan di paragraf setelah, kalau tadi kan yang saya tunjukkan adalah the paragraph preceding the passage, nomor berapa tadi saya lupa. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah the paragraph following the passage. Berarti tentu saja informasinya akan Anda dapatkan di baris terakhir teks ini. Under Giannini's leadership, the bank weathered the storm of the depression and subsequently and finally gitu ya, moved into a phase of overseas development. Nah, yang dibicarakan terakhir adalah bahwa ini memiliki overseas development, jadi dia berkembang sampai dengan ke lintas negara, gitu ya. Jadi ini adalah C, the international development of the Bank of America. Gitu. Nah, dari sekian jenis pertanyaan reading, ini saya rasa sudah lengkap sekali, tipe-tipe pertanyaannya adalah seperti itu. Tinggal Anda menengarai tadi ya, misalnya topic questions, the best title questions, itu berarti Anda tidak hanya bisa menjawab dengan membaca kalimat pertama saja, karena ini adalah pertanyaan di awal pertemuan kita dulu ya, pertanyaan dari salah satu mahasiswa di kelas ini. Bisa tidak kita membaca kalimat pertama untuk menentukan main idea, main topic? If you are lucky, then probably it's possible gitu ya. Tapi seringnya kita tidak hanya harus membaca kalimat pertama saja, karena itu tidak cukup informatif. Gitu. Kita harus membaca semuanya, baru kita yakin judul yang paling tepat yang mana, main idea-nya yang mana, topiknya yang mana, dan seterusnya. Gitu. Terus tadi ada muncul
tipe pertanyaan baru, preceding the passage dan following the passage. Kira-kira yang ditanyakan adalah teks sebelumnya dan teks sesudahnya. Jawabannya ada di kalimat pertama untuk sebelumnya dan di kalimat terakhir untuk sesudahnya. Kemudian ada tipe pertanyaan yang sangat mudah, scanning questions, di mana Anda hanya harus menentukan baris keberapa atau mungkin bukan baris, tapi paragraf. Paragraf keberapa informasi tertentu yang dimaksud di dalam pertanyaan itu berada. Questions? Permisi Bu, saya izin bertanya. Oke. Bukan terkait materi saat ini, melainkan untuk UAS besok ini Bu. Untuk praktikum bahasa Inggris ini, sistem UASnya kita mengerjakan soal pada seperti biasanya atau bagaimana? Iya, jadi nanti Anda akan mengerjakan soal, terutama untuk structure dan grammar, tidak akan ada soal listening nanti. Sepertinya desainnya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, UASnya kapan Mas? Mulai 11 Juli Bu, katanya Bu. 11 Juli ya. Terus untuk bahasa Inggris? Belum tahu. Belum tahu ya. Oh, oke. Berarti minggu depan masih ada kuliah? Minggu tenang, Mem. Minggu tenang. Oh, oke. Berarti this is the final meeting ya? Yes, Mem. Oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Mem, mau nanya juga, untuk ujian nanti kami boleh nulis jawabannya aja atau tulis soal juga, Mem? Jawabannya saja. Jadi nanti akan ada soal seperti ini, terus Anda tinggal menulis jawabannya saja, A atau B, melingkari atau cross the answers gitu. Jadi persis seperti yang kita latihkan gini. Kalau sama Pak Dion kan juga seperti ini ya, latihan soalnya ya, mirip seperti ini nah. Jadi intinya Anda akan diberikan soal yang mirip dengan TOEFL test gitu. Karena tidak ada materi listening ya seharusnya listeningnya nanti di skip dulu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan pause atau japri saya juga boleh terkait dengan bahasa Inggris atau terkait dengan apa saja yang bisa saya jawab. Begitu? Yes, Mem. Oke, terima kasih. I'll see you sometime in the future ya. Take care. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.